Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izwan Ragil, NIM 21032092 dari kelas Agribisnis Perkebunan 7B. Sini saya akan menjelaskan tentang proses tanaman belum menghasilkan. Sebelum ke TBM, sini saya akan menjelaskan persiapan sebelum pemindahan bibit. Bibit yang siap dipindahkan memiliki umur bibit. Bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Tinggi bibit harus memiliki tinggi antara 80 sampai 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Kondisi batang dan akar. Batang bibit harus kokoh dan sehat, dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang. Setelah dipindahkan ke lapangan, pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Berikut adalah beberapa akibatnya. Pertumbuhan terhambat, akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Penyerapan air dan nutrisi menurun. Akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjuk dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Tanaman akan stres. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi sehingga tumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding bibit dengan akar yang sehat. Kerusakan akar. Saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan yang baru. Kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang.
Persiapan lahan. Pembersihan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Pengapuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing. Selanjutnya, kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara makro. Nitrogen penting untuk pertumbuhan daun dan batang. Fosfor mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanah. Magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Kalsium memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Unsur hara mikro seperti besi mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Mangan penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Seng membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tahapan pemindahan bibit. Pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutan. Bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindungi dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Penanaman di lapangan. Pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah.
Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Penimbunan tanah setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Penyiraman awal setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko pada tanaman. Perawatan setelah penanaman tahap TBM. Pupukan. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan berupa PK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan pada tahun pertama TBM 1. Dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif rendah dibanding tahun-tahun berikutnya. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan berikut adalah dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1. NPK 15-15-15 dengan dosis 300 gram per pohon. Urea 150 gram per pohon. Pupuk organik 2-5 kg per pohon, bisa berupa kompos atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Setelah bibit dipindahkan ke lapangan, sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pupuk pertama. Pupuk keempat 9 bulan setelah pupuk pertama. Tahun kedua, dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman mulai tumbuh lebih besar dan membutuhkan lebih banyak nutrisi. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan dosis pada NPK 15-15-15, dosis 400 gram per pohon, urea 200 gram per pohon, dolomit 150 gram per pohon, dan kalium 100 gram per pohon, dan pupuk organik 5-8 kg per pohon. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan. Fokus utama pupuk pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun dengan dosis NPK 15-15-15 500 gram per pohon, urea 250 gram per pohon, dan dolomit 200 gram per pohon, kalium 150 gram per pohon, organik 8-10 kg. Poin tambahan untuk pemupukan: nitrogen, fosfor, kalium, dolomit, pupuk organik. Dan selanjutnya ialah pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting
dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis gulma yang umum pada tahap TBM, gulma berdaun lebar atau broadleaf weeds. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kelapa sawit yaitu Ageratum conizoides, babadotan. Gulma ini dikenal karena tumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Selanjutnya ada Borreria alata dan Micania micrantha atau selaput tunggul, Piden pilosa atau ketul. Pada gulma berdaun sempit atau grass, jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan ialah Imperata cylindrica atau alang-alang. Salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dapat dan menyebar luas. Cynodon dactyliton atau rumput teki, Eleunisine indica, gulma tipe pakis atau fern. Jenis-jenis gulma yang umum ditemukan Nepholepis viscerata atau pakis paku, Stenoclaena palustris, pakis yang merambat. Gulma tipe teki-tekian atau sets. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai ialah Cyperus rotundus, teki liar, salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh. Dampak negatif gulma pada tahap TBM: bersaing untuk nutrisi dan air, mengurangi penetrasi cahaya matahari, karena gulma jenis merambat seperti Micania micrantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit, menjadi inang bagi hama dan penyakit, menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Pengendalian gulma pada tahap TBM: pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Yang kedua ada penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh. Jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Herbisida pasca tumbuh ini diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contohnya herbisida selektif dan non-selektif tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Pengendalian dengan mulsa seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Pengendalian secara biologis menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Langkah selanjutnya ada pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau
Penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan. Langkah selanjutnya ada pemangkasan. Daun-daun yang kering, rusak atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Ini sama pada TBM, ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Jenis ulat Cetosea asigna atau ulat api Masena corbeti dan Natrima Metisa plana. Gejala serangan: daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering. Pengendaliannya memantau rutin, lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologis menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator. Selanjutnya ada kumbang tanduk. Ini ialah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur. Gejala serangan: kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna, membentuk kipas, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Pengendalian biologis: penggunaan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Pemangkasan dan sanitasi: membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang sekitarnya. Pengendalian kimia: aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup dalam tanaman. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Gejala serangan: tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Pengendaliannya pemantauan rutin, memeriksa gejala awal dengan serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian kimia menggunakan insektisida sistemik yang disuntikkan ke tanah. Selanjutnya ada tikus dan belalang dan jenis penyakit pada tahap TBM: busuk pangkal batang Ganoderma boninense. Busuk pada pangkal batang penyakit paling mematikan. Ini disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Ini menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejalanya: daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya. Pencegahannya: sanitasi dengan membersihkan sisa tanaman yang mati. Ada penyakit akar merah atau Rigidophorus microporus. Ada penyakit bercak daun Cercospora sp. Penyakit akar putih atau Rigidophorus lignosus. Dan pemberian mulsa organik atau seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk mencegah kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah yang mulsa terurai.
Adapun monitoring dan evaluasi pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti. Lalu replanting. Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dilakukan dievaluasi secara teratur. Pengamatan tumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, tumbuhan akarnya bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon terhadap tanaman terhadap pemupukan. Air dan cahaya matahari. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Pengapuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing. Selanjutnya, kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara makro. Nitrogen penting untuk pertumbuhan daun dan batang. Fosfor mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanah. Magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Kalsium memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Unsur hara mikro seperti besi mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Mangan penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Seng membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tahapan pemindahan bibit. Pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutan. Bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindungi dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.
Penanaman di lapangan. Pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Penyiraman awal. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko pada tanaman. Perawatan setelah TBM. Perawatan setelah penanaman tahap TBM. Pemupukan. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan berupa PK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan pada tahun pertama TBM 1. Dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif rendah dibanding tahun-tahun berikutnya. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan berikut adalah dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1. NPK 15-15-15 dengan dosis 300 gram per pohon. Urea 150 gram per pohon. Pupuk organik 2-5 kg per pohon, bisa berupa kompos atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Setelah bibit dipindahkan ke lapangan, sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pupuk pertama. Pupuk keempat 9 bulan setelah pupuk pertama. Tahun kedua, dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan dosis pada NPK 15-15-15, dosis 400 gram per pohon, urea 200 gram per pohon, dolomit 150 gram per pohon, dan kalium 100 gram per pohon, dan pupuk organik 5-8 kg per pohon. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan. Fokus utama pupuk pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun dengan dosis NPK 15-15-15, 500 gram per pohon, urea 250 gram per pohon, dan dolomit 200 gram per pohon, kalium 150 gram per pohon, organik 8-10 kg.
poin tambahan untuk pupuk nitrogen, fosfor, kalium, dolomit, pupuk organik. Dan selanjutnya ialah pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan, atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis gulma yang umum pada tahap TBM, gulma berdaun lebar atau broadleaf weeds. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kelapa sawit yaitu Ageratum conizoides, babadotan. Gulma ini dikenal karena tumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Selanjutnya ada Borreria alata dan Micania micrantha atau selaput tunggul, Piden pilosa atau ketul. Pada gulma berdaun sempit atau grass, jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan ialah Imperata cylindrica atau alang-alang. Salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dapat dan menyebar luas. Cynodon dactyliton atau rumput teki, Eleunisine indica, gulma tipe pakis atau fern. Jenis-jenis gulma yang umum ditemukan Nepholephis viscerata atau pakis paku, Stenoclaena palustris, pakis yang merambat. Gulma tipe teki-tekian atau sets. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai ialah Cyperus rotundus, teki liar, salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh. Dampak negatif gulma pada tahap TBM: bersaing untuk nutrisi dan air, mengurangi penetrasi cahaya matahari, karena gulma jenis merambat seperti Micania micrantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit, menjadi inang bagi hama dan penyakit, menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Pengendalian gulma pada tahap TBM: pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Yang kedua ada penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh. Jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Herbisida pasca tumbuh ini diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contohnya herbisida selektif dan non-selektif tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Pengendalian dengan mulsa seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Pengendalian secara biologis
menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Langkah selanjutnya ada pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan. Langkah selanjutnya ada pemangkasan. Daun-daun yang kering, rusak atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Ini sama pada TBM, ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Jenis ulat Setoacea asigna atau ulat api Mahasena corbeti dan Natrima metisa plana. Gejala serangan: daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering. Pengendaliannya memantau rutin, lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologis menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator. Selanjutnya ada kumbang tanduk. Ini ialah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur. Gejala serangan: kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna, membentuk kipas, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Pengendalian biologis: penggunaan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Pemangkasan dan sanitasi: membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang sekitarnya. Pengendalian kimia: aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup dalam tanaman. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Gejala serangan: tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Pengendaliannya pemantauan rutin, memeriksa gejala awal dengan serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian kimia menggunakan insektisida sistemik yang disuntikkan ke tanah. Selanjutnya ada tikus dan belalang dan jenis penyakit pada tahap TBM: busuk pangkal batang Ganoderma boninense. Busuk pada pangkal batang penyakit paling mematikan. Ini disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Ini menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejalanya: daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya. Pencegahannya: sanitasi dengan membersihkan sisa tanaman yang mati. Ada penyakit akar merah atau Rigidoporus microporus. Ada penyakit bercak daun Cercospora sp. Penyakit akar putih atau Rigidoporus nosus.
dan pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik atau seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk mencegah kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah yang mudah terurai. Adapun monitoring dan evaluasi, pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti. Lalu replanting. Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma. Sekian penjelasan saya tentang materi tanaman belum menghasilkan. Jika ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.